Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang penerapan proses produksi massal. Setelah di minggu kemarin kita telah melakukan tahap perencanaan dan sedikit tahap praproduksi, sekarang kita akan melanjutkannya dengan proses pembelian alat dan bahan sampai ke produksi secara keseluruhan. Jadi, setelah kalian kemarin menciptakan sebuah ide produk, merek produk dan desain produk, perhitungan harga produk per unit, serta merancang rancangan anggaran belanja dan break even point, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Pembelian alat dan sumber daya manusia. Di sini, setelah kita merancang rancangan anggaran belanja, kita akan membeli alat yang telah kita susun sebelumnya. Kita beli bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti yang saya contohkan kemarin, pembuatan mug. Kita beli mugnya, lalu kita beli packagingnya. Di antaranya itu adalah kotak mug dan juga tas untuk membungkus mug tersebut. Lalu kita beli alat-alat yang dibutuhkan seperti mesin press, printer, kertas transfer paper, dan juga cutter dan gunting. Jadi di sini kita beli alat-alat yang kita butuhkan sesuai dengan RAB yang telah kita susun. Ini adalah contoh pembelian alat untuk proses produksi mug sablon. Bagaimana jika produk kalian adalah sebuah video musik, foto editor, jasa foto produk, dan sebagainya? Nah, berikut ini adalah alat-alat yang perlu kalian siapkan. Seperti kalian harus membuat sebuah studio. Ya mungkin tidak perlu sebagus ini ya, tapi seenggaknya ketika kalian melakukan proses produksi itu bisa dihasilkan produk yang maksimal. Lalu kalian bisa menyiapkan video camcorder ataupun drone, dan juga properti yang kalian butuhkan seperti kostum untuk membuat video atau yang lainnya. Nah, setelah kita membeli alat-alat yang dibutuhkan, kita harus melakukan pembagian job desk kepada karyawan kita. Yang harus kalian perhatikan adalah beberapa hal sebagai berikut. Lakukan rekrutmen dengan benar. Jadi, ketika kalian mencari seorang karyawan, kalian harus melakukan sebuah tahap rekrutmen. Misal, secara sederhananya seperti ini. Kalian ingin mencari seorang karyawan. Kalian iklankan itu di online ataupun di broadcast group. Lalu setelah ada yang berminat, kalian seleksi berkasnya terlebih dahulu. Setelah kalian lakukan proses seleksi berkas, kalian interview orangnya. Kira-kira mana orang yang cocok untuk kalian. Setelah di interview, kalian tes dulu kira-kira orang ini bisanya apa aja. Nah, setelah melalui tahap proses rekrutmen itu, barulah kita dapatkan
karyawan yang kita inginkan. Itu secara sederhananya ya. Yang harus kalian perhatikan selanjutnya adalah setiap karyawan diberikan job desk sesuai dengan kemampuannya. Jangan kalian memberikan karyawan tersebut job desk yang tidak dia kuasai, kecuali jika kalian telah melakukan training terlebih dahulu kepada karyawan tersebut. Lalu selanjutnya, berikan reward jika target produksi dan penjualan kalian tercapai. Misal, kalian mempunyai target dalam sebulan bisa memproduksi 1 juta gelas mug dan terjual semua. Kalian harus memberikan reward ini di luar dengan gaji bulanan karyawan tersebut. Kenapa sih? Karena dengan reward ini, si karyawan itu akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Jika dia tidak diberikan reward, maka kinerjanya dia akan semakin menurun. Selanjutnya, jika memang dia melakukan kesalahan, lakukan punishment sebagaimana semestinya. Misal, dia tidak melakukan job desk-nya dengan baik, maka kalian boleh melakukan punishment kepadanya, seperti misal kalian potong gaji kah, atau kalian skors, dia tidak boleh masuk terlebih dahulu, atau bagaimana, itu terserah kalian. Lalu yang harus kalian perhatikan lagi adalah perhatikan jam kerja dan beban kerja karyawan tersebut. Jangan sampai Oke, maaf tadi ada iklan sedikit ya. Kita lanjut. Perhatikan jam kerja karyawan tersebut dan beban kerjanya. Jangan sampai satu orang karyawan itu menanggung beban kerja yang tidak sesuai dengan yang dia bisa. Kalau kalian ingin si karyawan itu bekerja di luar jam kerjanya, maka kalian harus menghitung upah lemburnya. Oke, selanjutnya. Setelah kita menyiapkan alat, bahan, dan juga job desk dari masing-masing karyawan kita akan masuk ke proses sampling produksi. Pak, sampling produksi itu gunanya seperti apa ya? Jadi sampling produksi adalah sebuah proses uji coba alur produksi guna melihat apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak. Jadi, tujuan proses sampling ini adalah untuk menguji coba apakah alat yang kita beli dan juga bahan yang kita beli ketika kita rubah menjadi sebuah produk, menjadi sebuah satu alur produksi, apakah produk tersebut sudah sesuai atau tidak. Misal, ternyata proses produksi yang akan kita lakukan bisa menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan kita inginkan. Atau apakah produk tersebut ternyata defect atau cacat atau gagal. Jika kita menghasilkan sebuah produk yang cacat seperti ini, maka kita harus menganalisis apakah proses produksi yang akan saya jalankan sudah sesuai atau belum. Jika belum, kita harus melihat kesalahan di proses
yang mana kita perbaiki sehingga menghasilkan produk yang sesuai. Dalam proses produksi, setelah kita melakukan proses sampling, kita juga tetap harus melihat atau memperhatikan apakah dalam satu proses produksi tersebut, dalam misal ya, dalam menghasilkan 1000 produk, itu kira-kira ada beberapa produk yang mungkin gagal atau cacat. Jika memang ada beberapa produk yang gagal atau cacat, kita lihat lagi proses produksi kita. Sudah sesuai belum? Kira-kira kesalahannya ada di mana? Apakah itu kesalahan human error atau kesalahan manusia, atau dari mesinnya? Jika itu adalah kesalahan dari si manusianya atau karyawan yang kita berikan job desk untuk mengerjakan itu, faktornya mungkin dia kelelahan, dia mungkin sakit jadi tidak fokus, atau hal-hal yang lainnya yang menyebabkan kinerja dari karyawan tersebut menurun. Atau mungkin dari mesinnya yang rusak. Jika mesinnya rusak, ya berarti kita harus melakukan maintenance ke mesin tersebut. Jadi itu hal-hal yang harus kalian lakukan. Jika terjadi error di manusianya, hal yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa menambah jumlah karyawan yang kalian butuhkan, atau kalian bisa mengganti karyawan tersebut. Jika mesinnya yang rusak, kalian harus maintenance mesin tersebut. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh berdiskusi ke saya di Telegram atau di WhatsApp. Baik, kita lihat proses produksi dari MOOC Sablon.
Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bebas berdiskusi kepada saya, boleh di Telegram, boleh di WhatsApp. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.